Biar masuk YouTube, subscribe lagi. Oke. Jadi, materinya sebenarnya hari ini adalah, sebentar, ku share screen dulu coy. Kita share screen dulu, ada lagi Irfan dimasuk, oke. Oke, mana share screen di sini? Waktu kita 40 menit aja masalahnya nih. Oke. Materi kita kemarin sampai bab berapa kemarin? Aku lupa. Ada yang ingat? Membuat apa? Bab 4 kayaknya, Pak. Bab 4. Oke. Ada lagi manusia masuk namanya Sarni. Untung aja manusia. Bab 4. Ini dia bosku ya, tentang variabel ya. Tentang variabel ini yang lebih bisa memahami contohnya di YouTube yang pertama itu, yang antar selisih waktu tuh, ya kan? Kalian lagi lihat di YouTubeku, kalian pahami, inilah jeleknya kita serba online, mau ndak mau berusaha supaya tidak pusing-pusing sedikit kalian ya, nikmati aja. Nah, sekarang kita fokus ke bab kelima. Bab kelima adalah tentang ini dia, operator. Karena ini kemarin rasanya sudah kucontohkan ya di YouTube ya. Kalian sudah selesai belum ini operator? Afifa sudah selesai belum operator? Belum, Pak, belum. Nah, kalau belum kayaknya yang lain gimana? Sudah belum ini masalah operator? Sudah, Pak. Belum, Pak. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, gimana Sudah, caranya? Pak. Ya, Sudah. ada yang sudah, ada yang belum. Aku mau kasih kalian tugas biar kalian serius, harus dikumpul hari ini. Oke? Yang belum pokoknya kerjakan yang operator ini, ya kan? Di format Excel aja. Kayaknya nggak cuman operator deh, 2 tugas deh sama bab selanjutnya. Kita buka bab 6 sebentar. Kalau operator kayaknya sudah kujelaskan kemarin di YouTube. Yang bab 6 ini kita buka sebentar bosku. Penggunaan struktur pengendali if. Operator kalian lihat ya, ini aku jelaskan sebentar ya yang if ya. Jadi begini ceritanya. Di dalam bahasa pemrograman, di dalam, kelihatan nggak tulisanku? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tenang aja, gampang ya kanalinya. Di dalam bahasa pemrograman, itu ada 2 struktur. Struktur, ya kan? Struktur pengendali program. Yang pertama adalah struktur pengendali keputusan. Yang kedua adalah struktur pengendali pengulangan. Nah, struktur pengendali keputusan ini harus kamu fokus coba memahamin di sini. Nanti kita tujuannya akan tembus ke bab 6 ini ya. Di struktur keputusan, kita menggunakan rumus if, then. Kemudian ada lagi rumus select, case. Nah, ini bosku. Jadi kalian mau ndak mau, kalian ku kasih tugas untuk memahami if, then dengan select dan case. Oke. Nah, pada bagian bab ke-6 kita coba memahami if dan then dan memahami apa itu keputusan, ya kan? Cara memahaminya begini. Kita buka Google lagi, bosku. Biar kita mudah memahaminya. Struktur keputusan
if. Struktur keputusan apa di situ adalah struktur algoritma yang memungkinkan melakukan statement atau pernyataan jika suatu kondisi terpenuhi. Setelah memahami pernyataan if, apabila pembuatan statement ini, if ada blok kode bla 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 bla, sakit kepalamu ya. Aku lihat kamu sudah senyum-senyum, jadi tidak aku lanjutkan. Jadi kita lihat aja dulu. Karena mata kuliah kita praktek, dengan kamu praktek baru kamu bisa memahami. Oke. Sebentar loadingnya coy. Wah, bukan loading nih, malah download. Oke. Kita buka. Ya. Intinya di sini. Bisa dilihat? Bisa lihat? Bisa, Pak. Nah, sudah. Aku takutnya pada tiduran manusia-manusia nih. Jadi kayak orang stres aku ngomong sendiri kan. Nah, oke, di sini. Struktur keputusan merupakan pengatur aliran program yang berbentuk rangkaian perintah yang harus ditulis untuk memenuhi beberapa keadaan. Contohnya mengulang sebagian rutin karena tidak terpenuhinya suatu kondisi, melanjutkan sebuah pernyataan bila kondisi terpenuhi, memilih sebuah pilihan dari beberapa alternatif bila sebuah kondisi terpenuhi. Struktur keputusan itu memutuskan sebuah kode program mana yang akan dikerjakan berdasarkan suatu kondisi, diantaranya if, then, dan select case. Ciri khasnya kayak gini. If suatu ada kondisi, then perintahnya apa, ya kan? Perintah 1, perintah 2. Oke, biar tidak bertele-tele, langsung to the point aja. Ini kalau kamu pahami yang versi di buku yang di modul diktat kalian ya. Kalian kalau bisa baca-baca, urusan paham tidak paham, 3 kali baca, kalau tidak paham tinggalkan. Bisa nanti 5 atau 10 tahun lagi kamu paham, tidak masalah, ya kan? Oke, di sini ada lagi di sini if then, ada select case. Kita kasih contoh kasus saja. Ini contoh kasus ya. Di mana kayak Excelku? Kita panggil Excel. Excel. Kita panggil Excelnya. Kita buka blank workbook. Kita masuk developer. Oh ya, jangan lupa paling save as dulu. Save as. Browse. Aku simpan di 1B pengantar kalian, 1 apa ya? 1A ya? 1A KP 2020. Open. Save-nya pastikan pilihan nomor kedua, macro enable workbook, ya kan? Ini tentang struktur keputusan. Oke. Ketika ini developer, masuk ke developer, cara memastikannya datamu bakal kesimpan, ininya SLSM, kelihatan dari sini nih. Ya kan? Kita bikin sebuah form, ada sebuah form, terus aku bikin sebuah, apa ya kira-kira ya? Kita masukkan sebuah label aja. Labelnya ini terus ku kasih warna. Back color-nya ini ku kasih warna kuning, ya kan? Label satunya ini caption-nya high, ya kan? Ini caption-nya high, terus lihat aja ya. Kalau tidur silahkan, tidak aku cek juga. Yang penting kamu pernah kuliah. Terus di sini password-nya. Password. Label. Terus kita pakai text box 1 buah. Ya kan? Baru kita pakai di sini comment button. Comment button-nya ini kita ganti namanya klik. Nah, di sininya comment button 1 namanya CMD klik. Kalau name ini kita ganti CMD klik, jadi ketika ini kita double klik namanya prepaid sub CMD klik. Mudahan ikam-ikam pada bisa mengumpati. Oke,
Lanjut, ini ceritanya ketika di play, ini kan yang kuning ini masih muncul ya. Ini kita sembunyikan. Yang kuning ini visible-nya kita ganti false. Di manakah visible? Di jendela properti kita ganti false. Maksudnya false ini apa? Jadi ketika di play, oh salah, klik dulu yang ini, baru play, nggak kelihatan. Nah, ceritanya masukkan passwordnya, misalnya 123, kita klik, kita buat keputusan ketika ini diklik, muncul tadi yang gambarnya. Bisa ngikutin? Ayo, manusia bisa ngikutin? Bisa, Pak. Ayo, sudah. Satu aja yang jangan di-mute kan. Jadi Bapak kecepatan, Pak. tenang aja nanti ke-upload di YouTube. Tenang aja, Bos. Masalahnya kalau pegamatan ya sudah, aku pakai logat Jawa. Jadi begini ceritanya, ya kan? Ini ceritanya si label ini posisinya visible-nya false. Maksudnya visible false ini kalau true kan ininya aktif. Jadi ketika di play ini kelihatan, ya kan? Tapi ketika visible-nya ini kamu klik di sini, ininya kita ganti false, ketika di play nggak kelihatan. Nah, ceritanya adalah ketika kita masukkan password di dalam text box 1 ini, nah, keputusan yang akan kita buat munculkan ini, visible-nya kita true-kan. Caranya adalah gini. Rumusnya, if text box, ya kan, text box 1 titik tag, isinya adalah passwordnya tadi, misalnya passwordnya Udin, ya kan, then maka keputusannya apa? Ini sebuah kondisi ketika ini diketik Udin ya, then keputusannya adalah ini tadi namanya apa bosku? Namanya label 1. Oke, karena namanya label 1, jadi label 1 titik, karena propertinya yang kita fokus visible, visible-nya kita true kan, true, bukan, nah gini, baru enter. Jadi ceritanya adalah ketika kita play, masukkan di sini Udin, kita klik, muncul, bisa ngikutin. Mikrofon salah satu. Ya. Ya. Jadi aku ada kawan, jangan di-mute. Oke. Jadi di sini keputusanlah seperti itu. Itu namanya struktur keputusan. Bisa ngikutin kan? Lanjut. Jadi ceritanya, andai kata ini berupa angka, nggak usah pakai petik 2 kayak gini kalau berupa angka. Kalau berupa angka 1, 2, 3, 4 kayak gini aja dia kalau berupa angka. Tapi kalau berupa huruf harus dikasih petik 2 kayak gini. Kalau berupa teks, ya kan, kalau berupa angka nggak usah kayak gini. Itu ciri khasnya. Jadi ketika di play 1, 2, 3 klik, nggak mau ya. 4 klik, mau. Bisa ngikutin? Bisa Pak. Lanjut. Nah, susah. Jadi harus ngajar kamu tuh harus sambil melawak akunya. Kalau enggak kamu yang stres. Nah, jadi ceritanya di struktur keputusan itu kalau if dengan then, intinya adalah begini. Gimana ya? Di sini aja. Kita lanjutkan cerita hidupnya adalah kalau struktur if, gimana sih struktur if ini terbagi menjadi yang pertama dengan rumus if bla 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 baru then bla 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 bla, ya kan? Yang bla 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 ini adalah begini penjelasannya. If ini adalah sebuah kondisi, suatu keadaan, ya kan? Kondisi itu harus diputuskan. Apa keputusannya? Then, maka, ya kan? Baru di sini keputusan. Bisa ngikutin?
Bisa Pak? Ya sudah, lanjut. Nah, selanjutnya adalah, sebelumnya ada yang ditanya, enggak ada? Renita itu sampai stres itu, megang hidung itu. Terus si Ana Damayanti, aduh kayaknya stres betul tuh. Nah, terus Elisa, nggak tahu tuh dia ngapain. Ya sudah, nggak usah aku sebuti satu-satu, ya kan? Oke, lanjut. Nah, sekarang ini if yang pertama. Ada lagi struktur keputusan yang begini. Ada sebuah if di mana di sini sebuah kondisi, ya kan? Baru di sini then, tapi keputusannya lebih dari satu, Pale. Nah, kalau keputusannya lebih dari satu, nah ini jika satu keputusan, nah yang kedua gini, jika ada lebih dari satu keputusan. Jadi rumusnya berbeda. Jika lebih dari satu keputusan, rumusnya kayak inilah. If, baru di sini keputusan yang pertama, ya kan? Keputusan satu apa? Terus keputusan kedua apa? Ya kan? Keputusan yang ke N apa? Baru diakhiri dengan N, if. Begini dia namanya. Ini namanya if jika keputusannya lebih dari satu. Jadi bukan disambung di sini. To the point. Contohnya seperti apa, Pak Le? Nah, begini, Bule. Nah, jadi ketika diklik tadi, ketika tadi masuk namanya ya, text box 1 titik text 1 2 3 4 dan label 1 visible. Karena kita mau ada dua keputusan, label 1 kita visible-kan, terus label 1 titik back color-nya, warnanya kita rubah menjadi warna habang, PB habang. Nah, gini tulisannya, ya kan? PB red. Baru misalnya caption-nya, label 1 titik caption itu diambil dari tulisan yang ada di text box 1 titik tag. Baru kita akhiri dengan N, if. Kita lihat, Pale. Begini, Pale. 1, 2, 3, klik. Oh, 4 ya, lupa gua. Klik. Nah, muncul kan? Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Nah, Irfandi itu kayaknya stres betul itu dia. Kelamaan di rumah itu. Mana di sini terus ada satu nih model nih, model lempar. Nah, inilah keputusan jika keputusannya lebih, ini dianggap keputusan yang pertama, keputusan kedua, ini keputusan ketiga. Cara penulisannya adalah if, then, diakhiri dengan and if. Begitu ceritanya. Dan ini keputusan-keputusannya. Oke. Lanjut. Aku lanjutkan ya. Setelah ini nanti kalian coba di tempat masing-masing, kalian kumpulkan dengan yang topik yang membuat kalkulator itu, yang bab 4 itu. Langkah selanjutnya, jika keputusannya ada keputusan lain, jika benar ini, jika salah apa? Ya kan? Begini ceritanya. Yang ketiga, jika keputusan ada suatu keadaan benar dan salah. Nah, jika keputusan itu memiliki keadaan benar dan salah, maka rumusnya adalah begini. If, jika di sini keputusan, kondisi coy, kondisi, ya kan? Baru di sini then, ya kan? Maka keputusannya di sini. Ini keputusan ke-1, kemudian di sini keputusan ke N, karena bisa lebih dari satu,
Terus keadaan lainnya, jika keputusan itu bukan, ya kan, maka else, baru di sini, apa di sini keputusannya? Kita melakukan rumus apa? Ke berapa? Ke satu dari si else tadi ya. Baru keputusan ke N, baru diakhiri dengan N if. Ada juga yang kayak gini, bosku. Nah, jika kondisi kayak gini, contohnya kayak apa, Pak? Ini contohnya. Mudahan vlog yang singkat ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika ada keputusan lain, baru di sini else. Ya kan? Nah, munculkan pesan. Munculkan pesan tuh MSG box, ya kan? Buka kurung. Habis itu tulis, maaf, password ikam. Salah juga. Ya kan? Ya kan? Ini marah-marah dia. Nah, kayak gini. Jadi ketika aku tulis ini, ketika aku jalankan, isi sembarang tag. Nah, debug, ya kan? Ada yang salah. Message box, maaf password ikam salah. Nah, kurang yang ini. Play. Ada yang masuk. Oke. Kita contek dulu, karena ini rumusnya aku salah. Kita reset dulu, kita sontek di sini. Kita lihat di modul. Kalau passwordnya salah kayak apa? Ini dia, MS Box nggak pakai buka kurung kotak, passwordnya salah. Oke coy, kita lanjut di sini. Ternyata ininya nggak boleh. Langsung aja kayak gini. Ya kan? Nah, jadi ketika di play, klik, masih debug ya? Wah. Kita lihat lagi. Text box 1, klik. Masih debug, kita sontek lagi di sini. MSG box, passwordnya salah. Baru nif, nsub. Sepertinya tidak ada yang salah. Kita coba lagi, 1, 2, 3, 4. Muncul. Oke, ketika 5. Nah, ternyata prosedur aku ngeklik yang salah, ya kan? Maaf, passwordnya salah juga. Wah, ini Zoom-nya ada nih. Kita dulu ya. Sudah diingatkan akan berakhir 10 menit lagi ya. Nah, ini jadi intinya kalian coba buat seperti ini. Nanti kalian kumpulkan. Bisa ngikutin? Bapak, Oi. bisa kan? Nanti kalau nanya itu, kalau misalnya kodenya nggak bisa di Excel kan, tanya di grup kah? Iya, tanya aja foto di grup. Kalau kamu nggak ada tim viewer. Jadi nanti ini ku upload di YouTube ya. Nanti kalian ikutin. Oke? Iya, Pak. Sambil kalian baca ini. Nah, if teks, satu teks Nusantara bisa. Cuman kalau yang di buku ini dia bukan pakai label, pakai image, pakai picture box. Nah, dia pakai image inilah. Kalau image itu kalau di Excel pakai ini. Manakah image? Ini dia, pakai ini dia. Nah, terus dari image ini ada di sini namanya picture, baru kamu ambil gambarnya. Cari gambar di sini, ya kan? Baru masuk ke sini dia gambarnya. Kamu coba aja, semoga ini bisa maksimal kita kuliah kali ini. Karena aku mencoba mengajarkan yang paling sesederhana mungkin, jadi tinggal kamunya aja mau belajar apa enggak. Oke, ada yang ditanyakan sebelum ku akhirin? Bapak, Oi, itu harus pakai Excel kah? Kalau pakai Visual Basic-nya nggak apa-apa? enggak apa-apa. Yang penting kamu kalau yang bermasalah di Excel, bermasalah di PB pakai Excel aja. Cuman enaknya Excel kan tinggal save, ya kan? Terus filenya enggak jadi enggak terpecah-pecah. Kalau Excel itu cuma satu file aja. Enggak terpecah-pecah filenya. Jadi tinggal tambah, kayak gini, tinggal tambah. Terus cara jalankannya enggak ada lagi klik kanan, startup si ini. Jadi klik ini, Excel tuh enaknya pilih langsung POM 4, ya kan? Pilih yang POM 2, klik langsung POM 2. Sebenarnya kalau menurutku lebih enak kamu pakai Excel. Lebih mudah gitu kamu kerjanya.
Oke, ada lagi yang ditanya? Nggak ada? Reni nih, ada yang tanya enggak sama si Novita nih? Enggak, Pak. Sudah. Udah ada, Pak. Budi, enggak ada yang ditanya? Budinya masih guring, ya sudah. Sudah, kita akhiri aja perkuliahan kita karena waktunya tinggal 7 menit lagi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kamu nggak usah ikut-ikutan demo dulu ya. Nanti kamu katanya ada kabar mahasiswa, katanya lehernya patah satu itu katanya. Karena kemarin tuh sampai jam 11 malam disuruh pulang, nggak pulang-pulang. Nah, jadi kamu yang penting fokus dulu belajar, ya kan? Nggak usah dulu ikut-ikutan kakak-kakak tingkatmu yang demo-demoan ya. Yang penting kamu belajar aja dulu visual basicnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ini segera aku upload di YouTube. Ya. Stop share. Nah, ada yang baru masuk Zoom, Padila. Padahal kita udah selesai.